Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu supaya apa yang kita akan laksanakan hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang dulu memimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita menundukkan kepala dan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikut saya mau lihat dulu berapa orang siswanya yang hadir, berapa orang yang tidak hadir. Ya, setelah saya mengecek ternyata ada beberapa orang yang tidak hadir, mungkin karena kondisi atau hal-hal yang tidak memungkinkan untuk hadir. Karena kita hari ini masih dalam suasana pandemi, jadi ada beberapa orang yang tidak hadir. Terus sebelum kita mulai pelajaran dipersiapkan semua bukunya, karena hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti terkait dengan materi amanah sebagai lanjutan materi kita yang kemarin tentang perilaku terpuji, yaitu pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang kejujuran, dan hari ini kita memasuki materi tentang amanah. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang amanah, saya mau tanya pada kalian yang hadir di sini terkait dengan materi amanah. Mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar seperti apa itu amanah, ya? Sudah pernah mendengar tentang amanah? Ya, jadi amanah adalah merupakan perilaku terpuji salah satu perilaku terpuji dalam ajaran agama Islam, dan itu yang kita pelajari untuk hari ini. Adapun kompetensi inti dari pembelajaran kita hari ini adalah memahami makna amanah, ya. Memahami makna amanah dapat mencontohkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, dan indikatornya adalah berperilaku terpuji atau senang berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk materi, langsung ke masuk materi. Kemarin saya ulangi kembali bahwa kemarin kita sudah mempelajari tentang kejujuran. Hari ini kita masuk di amanah. Ya, coba diperhatikan semua bukunya. Di dalam buku kalian itu tertera dengan jelas dikatakan di situ bahwa amanah itu artinya terpercaya, ya, terpercaya. Jadi jika kita melakukan apa yang disampaikan, apa yang dititipkan orang dengan kita, maka itu tergolong perilaku amanah. Ya, di sini dikatakan bahwa atau dapat kita menarik kesimpulan amanah berkaitan erat dengan yang dinamakan dengan tanggung jawab, ya. Dengan tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai penganut agama Islam. Amanah itu ada yang datang dari manusia, ya. Amanah itu ada yang datang dari Allah, ya. Amanah itu ada yang datang dari Allah. Misalnya kita sebagai umat Islam diberikan amanah tanggung jawab yang datang dari Allah, misalnya seperti apa? Ya, ibadah, sholat, ya. Melaksanakan sholat berarti kita sudah melaksanakan amanah yang diperintahkan oleh Allah.
Berikut ada juga amanah itu merupakan pemberian Allah. Misalnya kita diberikan oleh Allah berupa harta, ya, berupa harta, kendaraan boleh, ya, diberikan harta oleh Allah. Kalau kita pergunakan harta itu sesuai dengan aturan yang ajaran agama, maka itu termasuk kita menjalankan amanah, termasuk perilaku terpuji. Ya. Dalam ajaran Islam, ya, dalam ajaran Islam coba diperhatikan, di situ ada hadis dan ayat suci Al-Qur'an, utamanya dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal di situ dikatakan bahwa janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui. Siapa tahu nantinya ke depan di antara kalian ada yang jadi pemimpin, ya. Minimal kalau untuk hari ini pemimpin di kelas, itu merupakan jadi ketua kelas, ya. Jadi ketua kelas juga merupakan sebagai amanah. Ke depan nanti jadi pemimpin, ya, dipergunakan itu sebagai dipergunakan dengan baik. Kalau misalnya seorang pemimpin diberikan amanah untuk memberikan bantuan, apalagi untuk hari ini misalnya, ya, cukup banyak kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari pemberian bantuan baik dari pemerintah, dari lembaga LSM atau dari luar negeri, dan diberikan tanggung jawab pada orang untuk membagikan, maka kita harus melaksanakan amanah itu dengan tanggung jawab. Jadi itu semua adalah bentuk-bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa amanah itu, berperilaku amanah itu sangat ditekankan dalam ajaran Islam? Coba lihat bukunya di halaman 22, ya. Kenapa kita dianjurkan untuk berperilaku amanah? Di situ ada di bukunya, coba diperhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini ada contoh-contoh, ya. Di sini ada gambar-gambar yang ditampilkan contoh-contoh perilaku amanah, ya. Ya, contoh-contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perilaku amanah itu dapat kita dapat menarik hikmah. Kalau kita sering berperilaku amanah, ya, maka yang kita dapatkan yang pertama adalah kita akan dipercaya oleh orang lain, ya. Jadi itu hikmah yang pertama atau manfaat yang kita dapatkan jika kita berperilaku amanah. Artinya kita mendapat kepercayaan dari orang. Satu kali kita dikasih tanggung jawab dan kita laksanakan dengan baik, maka akan diberikan tanggung jawab berikutnya. Tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu mendatangkan rezeki, ya. Tanggung jawab yang diberikan kepada kita bukan membawa beban, bukan hanya beban yang kita dapatkan, tetapi itu jalan rezeki, ya. Itu jalan rezeki, itu amanah. Sehingga amanah itu salah satunya kenapa ditekankan berperilaku amanah, supaya salah satunya adalah dapat dipercaya oleh orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang pedagang, ya, seorang pedagang diberikan modal, ada orang yang memberikan modal misalnya 500.000. Kalau dia mengelola uang itu dengan baik dan mengembalikan tepat pada waktunya, berikutnya dia mau meminjam sama orang yang sama, itu akan diberikan kembali. Tetapi ketika dia tidak menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik, begitu berikutnya dia mau pinjam, walaupun dengan alasan apapun, kayaknya orang itu tidak akan memberikan lagi. Karena kenapa? Amanah yang pertama sudah tidak dijaga, ya, tidak dijaga, sehingga hilang yang dinamakan dengan kepercayaan. Kemanapun kita pergi meminjam, ya, kemanapun kita pergi pasti tidak, karena biasanya yang seperti itu, hal-hal yang seperti itu akan cepat menyebar. Oh, si ini tidak bisa dipercaya,
Jadi hati-hati ya, hati-hati dalam kehidupan supaya kita dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, kenapa kita diperintahkan untuk berperilaku amanah? Di buku itu dikatakan supaya mendapat simpati dari semua pihak, baik lawan maupun kawan. Utamanya lawan, ya, utamanya lawan. Kalau teman ya jelas kita simpati dengan kita. Jadi untuk mendapatkan simpati dari semua pihak. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pentingnya berperilaku amanah itu adalah hidup kita akan sukses dan jalan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu hikmah atau pentingnya berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya sebagai seorang siswa diberikan amanah di lingkungan sekolah, ya, misalnya untuk menjadi wakil sekolah, ya kan, menjadi wakil sekolah misalnya mengikuti olimpiade atau lomba-lomba apapun. Nah itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki supaya kedepannya kita bisa lebih dipercaya dan punya manfaat buat kita. Berikut contoh di sini, siapa yang bisa memberikan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupannya tidak usah terlalu jauh dengan mengetahui pemahaman atau pemahaman yang pertama tadi, saya rasa bisa ya. Bisa diberikan contoh seperti apa itu perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kalian lakukan. Nah, ada yang bisa? Nah, silakan. Ya, Diperhatikan jawabannya temannya ya. Jadi saya beri contoh seperti misalnya ketika saya dengan teman saya dipinjamkan motor dan ketika saya pakai dan saya tidak isi bensin, maka berikutnya saya tidak akan dipinjamkan lagi oleh teman saya karena saya tidak dapat kepercayaan dari dia. Iya, ya. Jadi ya di sini ketika kita meminjam ya, bagus sekali pendapatnya, bagus sekali. Dan saya rasa cukup banyak contoh amanah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang namanya amanah itu kalau kita meminjam itu dikembalikan sama persis dengan ketika kita pinjam, ya. Kalau misalnya dipinjam bensin motor dipinjam, bensinnya 1 liter, pas kita pakai, ya, itu harus dikembalikan juga dengan bensin 1 liter. Itu namanya amanah. Kalau kembali isi bensinnya 1 liter pas kita pakai, dikasih kembali tinggal setengah liter, itu namanya orang tidak amanah. Ya, kalau orang Bugis bilang begitu kita kasih kembali nantinya bensinnya habis, yang punya motor manoko-noko, orang Bugis bilang, ya, mengomel, ya, mengomel dan pasti terpikir dia tidak kau pinjam kedua kalinya motorku. Kalau seperti ini perilakunya. Ya, nah itulah yang kita akan dapatkan kalau kita tidak tidak menjaga amanah. Ya, di sini ada hampir sama dengan yang coba diperhatikan buku paketnya, bukunya. Di situ ada contoh-contoh perilaku amanah. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Nah, sama yang saya contohkan tadi ya. Kalau pinjam beras, misalnya pinjam beras 10 liter, jangan dikasih kembali tinggal 9 liter. Berarti itu namanya salah, ya. Tidak sesuai dengan amanah. Itu namanya orang yang tidak bertanggung jawab. Yang berikutnya yang dikategorikan amanah itu juga adalah menjaga rahasia. Baik itu rahasia pribadi teman, rahasia keluarga. Kita kan masing-masing punya rahasia keluarga. Artinya kalau dikatakan jangan sampaikan sama orang, ya jangan sampaikan, itu namanya rahasia. Kalau sudah disampaikan berarti itu sudah bukan namanya rahasia, itu sudah gosip. Ya. Jadi artinya
menjaga rahasia itu juga merupakan salah satu perilaku amanah. Yang berikutnya, tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan itu kalau lihat dari terendah, kalau di desa yang namanya jabatan. Kira-kira kalau di desa namanya jabatan seperti apa? Di kota misalnya yang terendah, jabatan terendah. RT. Ya, ada RT. Itu jabatan ya. Untuk hari ini Pak RT itu dapat gaji dari negara. Iya. Kalau di desa ada yang dinamakan dengan, kalau kita di desa, karena kita ini lingkungan desa ya, ada kepala dusun, ada Pak RT, ada anggota BPD, semua itu adalah amanah, punya tanggung. Kenapa dikatakan amanah? Tugas-tugas ini punya amanah ini ada tanggung jawab yang harus dilakukan, makanya dikatakan sebagai amanah. Ya, sekarang kita masuk, jadi ada tugasnya, ada tugas yang saya kasih di sini. Tugasnya adalah mendiskusikan, mencari di literatur lain, di buku-buku lain tentang pengertian amanah itu sendiri dan contoh-contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nantinya setelah didiskusikan, setelah dikonfirmasikan dengan teman-temannya, akan ada nanti mewakili dari kelompok-kelompoknya yang sudah saya bagikan tadi ya. Saya bagikan tadi akan ada mewakili setiap kelompok, satu kelompok mewakili untuk menyampaikan hasil diskusinya ya, hasil orang bilang kongko-kongkonya dengan teman-temannya ya tentang perilaku amanah itu sendiri. Ya, sebelum kita menutup pelajaran ini, yang pertama-tama marilah kita menarik kesimpulan bersama bahwa amanah itu adalah merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah yang harus kita laksanakan dan termasuk perilaku terpuji. Artinya kalau kita sudah berperilaku amanah, maka kita akan mendapatkan ridha Allah dalam kehidupan ini ya. Yang kedua, mari kita biasakan berperilaku amanah, karena kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa ya. Dari kecil dibiasakan untuk berperilaku amanah supaya nantinya sebagai bekal, karena kita ini kedepannya pasti akan jadi pemimpin, minimal memimpin dalam keluarga. Ya kan, semua mau kawin ya, pasti nantinya akan berkeluarga. Minimal perilaku amanah ini akan diterapkan dalam kehidupan keluarga ya. Nah, jadi mungkin hanya itu pertemuan kita hari ini ya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji yang ketiga, yaitu istiqomah ya. Jadi untuk kedepannya dibuka bukunya, dipelajari bukunya, dipahami supaya pertemuan berikutnya kita bisa saling share, saling nyambung kalau ditanya sama ibu ya. Nah, ya. Jadi demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya? Deh. Enggak, sorry, kasih tahu jangan.